Sekarang kalian lihat, kita akan gunakan gunting untuk melihat bagian dalamnya. Bagaimanakah? Apakah mengandung daging? Jadi syarat hollow donat ini dalamnya harus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih untuk menambah koleksi donat kalian. Mama Eja hari ini akan buat donat yang sepertinya lebih istimewa lagi. Hollow donat. Nah, sesuai namanya, donat ini dalamnya kopong yang asalnya dari Vietnam. Jadi, gimanakah cara pembuatannya? Ini berbeda dan sangat unik sekali. Tapi jangan khawatir, ini sangat mudah. Ikutin ya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Pertama, 280 gram terigu protein sedang, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh ragi instan, dan 1 sendok teh baking powder double acting, 180 ml air, dan wijen putih. Kalau ada wijen hitam bisa dicampur juga, opsional aja. Nah, sekarang kita tuang dulu tepung, gula, ragi instan di satu sisi lainnya kita letakkan garam, dan 1 sendok teh baking powder double acting. Ya, kalau nggak ada juga baking powder biasa, cuman rekomen aja ya. Kalau untuk double acting ini mempertahankan pengembangan adonannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian masukkan airnya, tinggal diaduk deh. Sebenarnya cara pembuatan donat kopong ini sangat mudah. Nah, ini tangannya udah bersih, dan karena posisi kamera menggunakan kamera depan, jadi ini terlihat menggunakan tangan kiri. Tapi ini adalah tangan kanan. Kita campur adonannya sampai semua pastinya tercampur dengan baik. Tidak ada lagi butiran tepung yang tersisa. Nah, ini udah tercampur semua. Kita campur lagi, diuleni kurang lebih 2 menit agar semuanya solid. Kemudian akan kita proofing minimal 1 jam. Tapi kalau bisa itu lebih baik lagi sampai 3 jam. Sampai mengembang 2 kali lipat, dan itu serat-seratnya udah terbentuk sangat sempurna. Nah, sekarang taburi dulu dengan tepung meja kerjanya, dan buang gas atau udara yang ada di dalam adonan sambil kita kembali mencampur, menguleni karena tadi ditaburi tepung agar semuanya tercampur dengan rata. Banting-banting sedikit biar makin mantap. Nah, ini udah terlihat mulus, udah window pane. Kalian juga bisa menggunakan mixer. Langsung aja semua bahan dicampur menjadi satu sampai dengan kalis. Nah, kemudian bentuk panjang, potong-potong untuk ukurannya sesuai selera. Ini akan kita dapatkan sekitar 9 sampai 10 donat agar rapi dan permukaannya halus. Kita buat buletan seperti ini. Nah, jadi ternyata donat ini ada di mana-mana dalam bentuk dan versi yang berbeda. Katanya ini donat Vietnam ya. Donat Vietnam. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita siapkan dulu. Kebetulan ternyata Mama Eji masih punya wijen hitam dan akan kita campur
Setelah itu, bulatan-bulatan ini masukkan ke dalam wijen sambil sedikit dipencet-pencet, dipipihkan sedikit. Seperti itu. Lakukan tentunya semua sampai selesai. Bisa juga sih kalau nggak pakai wijen ya, cuman polosan gitu aja nggak masalah. Untuk teksturnya selain kopong, nanti aja deh, kita testimoni setelah digoreng. Nah, ini udah selesai, semuanya dapat 9 buah. Kita kembali proofing selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit atau mengembang 2 kali lipatnya lagi, sebenarnya tergantung suhu di mana kalian berada juga ya saat itu. Kalau suhunya panas akan makin cepat mengembangnya. Nah, kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin atau apa aja. Kita gepengkan seperti ini. Sebelumnya meja kerja bisa kita taburi sedikit aja dengan tepung, takutnya melekat. Nah, seperti ini ya, kita menggepengkan sesuai bentuknya membulat. Jadi seperti martabak. Kita coba 3 dulu. Saat ini minyak udah dipanaskan. Minyaknya juga agak banyak seperti kita menggoreng donat biasa. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, api yang kita gunakan itu api yang sedang, tidak terlalu kecil atau terlalu besar dengan minyak yang panas. Nah, ini minyaknya udah panas. Sekarang kita masukkan adonannya satu persatu. Kalau udah lihai, baru bisa sekali banyak. Tapi kenapa satu persatu? Karena setiap donat ini, itu tuh tadi tipsnya. Kalian bolak-balik setiap 5 detik sampai dia menggelembung seperti ini. Tuh, menggelembung kan ya, sambil disiram-siram seperti menggoreng kerupuk kayaknya deh. Nah, setelah menggelembung, balik lagi. Jadi dibolak-balik sampai kedua sisinya itu terlihat menggelembung. Seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan juga dari donat-donat lainnya. Kalau donat-donat yang biasa itu apinya kecil dan hanya 1 kali balikan saja. Ini nih walaupun dibolak-balik tuh udah menggelembung ya, tapi minyaknya tidak meresap. Karena apa? Karena terjadi penggelembungan. Kecuali saat kalian goreng tidak menggelembung, dia akan resap minyak. Jadi ini sama sekali tidak resap minyak. Nah, ini satu lagi ya. Siram-siramkan. Balik setiap 5 detik setiap sisinya sampai terlihat gelembung. Tuh, ini nih, tuh menggelembung ya. Balik lagi. Seperti itu sampai warnanya terlihat cantik golden brown, kuning keemasan. Nah, ini sebagian kita udah goreng, gak sabar pengen testimoni dulu. Sekarang kalian lihat, kita akan gunakan gunting untuk melihat bagian dalamnya. Bagaimanakah? Apakah mengandung daging? Jadi syarat hollow donat ini dalamnya harus, nah seperti ini, harus kopong. Jadi bukan juga seperti roti bantal. Kalau roti bantal padat ya, padat. Atau donat-donat yang lain juga padat. Tapi syaratnya untuk hollow donat ini dalamnya harus kopong seperti ini. Semacam cakwe. Tuh, bolong dan berserat. Oke ya. Gimana? Sangat mudah. Dan rasanya ini agak kenyal.
Ya mirip-mirip cakwe rasanya, cuman ini manis dan enak banget. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.